Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral, di mana hari ini saya akan membahas tentang keluarga. Setiap tahun di bulan Juni, gereja kita mencanangkan sebagai bulan keluarga. Artinya semua pemberitaan firman Tuhan itu tentang keluarga. Bapak, Ibu, dan juga saudara dapat membekali diri apa yang perlu kita ketahui dan laksanakan dalam keluarga sehingga keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Pembekalan ini bukan hanya untuk yang sudah berkeluarga, tetapi juga yang akan menikah perlu memahami tentang prinsip-prinsip atau dasar-dasar dari pernikahan. Sebab itu pesan pastoral selama bulan Juni ini saya berikan tema All About Family. Nah, mari saya akan memulai dulu hari ini dengan tema dasar-dasar pernikahan Kristen. Saya ambilkan dari firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya ambilkan satu firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Banyak keluarga yang telah lama menikah namun mengalami konflik, bahkan tidak sedikit yang bercerai. Nah, faktor-faktor yang sering terjadi ialah karena pasangan yang menikah tidak mengerti dasar-dasar pernikahan Kristen yang benar. Memahami dan menerapkan dasar-dasar pernikahan Kristen yang benar dalam pernikahan kita itu disamakan dengan orang yang meletakkan dasarnya di atas batu, sesuai dengan Lukas 6 ayat 8 yang tadi kita baca. Nah, sebab itu mari kita akan melihat apa dasar-dasar pernikahan Kristen. Itu tercermin atau tergambar dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Ada 7 pilar di dalam pernikahan Kristen. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, seorang laki-laki harus menikah dengan seorang perempuan. Hal ini untuk menolak dosa homoseks dan lesbian. Pilar yang kedua, seorang laki-laki mempunyai kedudukan dan harkat yang sama dengan perempuan di hadapan Allah. Hal ini untuk menolak dosa perbedaan gender. Pilar yang ketiga, seorang laki-laki hanya boleh bersatu dengan istrinya. Hal ini untuk menolak segala bentuk dosa perzinahan. Pilar yang keempat, pernikahan itu seumur hidup yang tidak dapat dibatalkan oleh pihak manapun. Hal ini untuk menolak dosa perceraian dengan dalih apapun juga. Pilar yang kelima, laki-laki dan perempuan sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Hal ini untuk menolak pernikahan di luar keyakinan. Dan pilar yang keenam, seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan. Demikian sebaliknya. Ini prinsip monogami. Pilar yang ketujuh, seorang laki-laki hanya boleh bersatu dengan seorang perempuan setelah diberkati. Hal ini untuk menolak yang disebut dengan seks bebas. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memahami 7 pilar ini, tidak otomatis 7 pilar ini dapat kita bangun sekaligus. Seperti kita membangun sebuah rumah, itu dibangunnya bertahap.
Puji Tuhan kalau bisa dibangun sekaligus, karena sekarang ada teori knockdown. Nah, tapi kalau tidak, kita membangunnya itu secara bertahap. Sampai yang namanya bangunan rumah tangga atau keluarga itu dapat terbangun dengan baik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa membangun tangga rumah itu hanya diperlukan waktu 3-4 hari. Tetapi membangun rumah tangga yang berbahagia itu diperlukan waktu seumur hidup. Oleh sebab itu, 7 pilar ini harus ditegakkan. Untuk apa? Menopang daripada keluarga yang berbahagia dan harmonis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu biarlah pada saat ini kita sungguh-sungguh berdoa, memahami dan dapat melakukannya dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran hari ini. Kami boleh memahami kehendak-Mu di dalam pernikahan. Dan berikan kami roh yang taat dan setia kepada kehendak-Mu. Berkati keluarga kami beserta dengan isinya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.